Shalom bagi kita semua orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, kehidupan kita sebagai orang percaya adalah sebuah proses. Proses menuju kehidupan yang lebih baik, kerohanian yang semakin maju. Oleh sebab itu, saudaraku, kita akan belajar cara bagaimana kita bisa mengalami kemajuan di dalam kehidupan rohani kita dan menjadi orang Kristen, alat Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang efektif, yang berada di tangan Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Saudaraku, sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami siap untuk menerima taburan firman-Mu yang membuat dan membentuk kami menjadi alat-alat yang mulia di tangan-Mu. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin menyukakan hati-Mu. Berkati kami semua, pakai hamba sebagai alat, sebagai sarana berkat-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 119 ayat 62 sampai 64. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul khotbah saya, cara meningkatkan kualitas rohani. Cara meningkatkan kualitas rohani. Nah, saudaraku, mari kita melihat hal yang pertama. Mazmur 119 ayat yang ke-62. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Perhatikan saudaraku, pemazmur bangun di tengah malam, bangun ketika orang-orang sudah pada tidur, bangun ketika suasana sepi. Untuk apa saudaraku? Perhatikan dengan baik. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Dia tengah malam bangun untuk bersyukur atas hukum-hukum Allah yang adil, yang dia rasakan, yang dia lihat terjadi di dalam kehidupan ini, terutama apa yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Saudaraku, ini adalah gambaran bahwa pemazmur membangun kehidupan rohaninya dengan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dia bangun bukan menyatakan hanya sekedar mengucap syukur. Mengucap syukur atas hukum-hukum Allah itu artinya dia datang, dia bersekutu, dia menjumpai Allah, mencari Allah, menceritakan apa yang dirasakannya dan menyampaikan kepada Allah, dan dia berterima kasih. Bersyukur atas segala anugerah karya Allah, hukum-hukum yang adil, firman Tuhan yang adalah ya dan amin yang dialaminya, yang dirasakannya di dalam kehidupannya. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini menceritakan, memberitahukan kepada kita bahwa Allah menginginkan setiap kita untuk membangun kehidupan pribadi, hubungan pribadi kita dengan Dia. Ini adalah sumber, ini adalah cara Allah. Ketika kita berada bersama-sama dengan Allah, bersekutu, menceritakan segala sesuatu, menaikkan syukur, pujian, pengagungan, dan doa-doa kita di hadapan Allah, merenungkan firman-Nya. Persekutuan pribadi kita akan membangun kekuatan yang baru, memberikan kepada kita kemampuan untuk mengatasi segala hal dalam kehidupan kita. Masalah-masalah, problema, tantangan, bahkan badai di dalam kehidupan kita, kita akan bisa mengatasinya karena kekuatan anugerah yang daripada Allah
manakala kita menyediakan waktu bersekutu secara pribadi, maka anugerah, kekuatan, kemampuan, kuasa yang daripada Allah dikerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang menang, mengatasi segala permasalahan dalam hidup kita. Saudaraku, ini yang pertama. Jadi yang pertama, bangunlah hubungan pribadi kita. Bangunlah persekutuan pribadi kita dengan Allah. Bangunlah kebersamaan kita, kenikmatan di dalam hadiratnya bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, saudaraku, saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-63. Mazmur 119 ayat 63. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada tita-titamu. Yang kedua, saudaraku, cara meningkatkan kualitas rohani kita sebagai orang percaya adalah bersekutu dengan sesama kita. Pertanyaannya, sesama kita yang dimaksudkan di sini orang seperti apa? Saudaraku, kepada siapa kita bergaul, dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi kehidupan rohani kita. Saudaraku, perhatikan dengan baik. Ada dua jenis orang yang dimana Tuhan ingin kita bersekutu dengan mereka. Tuhan ingin kita bergaul dengan mereka. Yang pertama, perhatikan dengan baik. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Carilah, bersekutulah, bangunlah hubungan dengan orang-orang yang takut akan Allah. Takut kepada Tuhan, menjauhi segala hal-hal yang dilarang Tuhan, dan menaati perintah-perintahnya. Takut akan Allah berarti kita menghargai, menghormati Allah, kekudusannya, firman-Nya. Kita jaga, kita simpan di dalam hati kita untuk membuat kita supaya tidak berdosa atau melakukan hal-hal yang jahat di matanya. Inilah yang harus kita lakukan. Carilah orang-orang yang rindu dan cinta kepada Tuhan. Orang yang senantiasa ada dan dia membangun kehidupan yang takut akan Allah. Menghormati Allah, menghormati pribadinya. Saudaraku, ini yang Tuhan Allah inginkan ada dan bekerja di dalam diri kita. Yang kedua, jenis orang di mana kebenaran firman Tuhan ini mengarahkan kita membangun hubungan, bergaul dengan mereka, bersekutu dengan mereka. Yang kedua adalah dengan orang-orang yang berpegang pada tita-titamu. Saudaraku, di dalam kehidupan ini banyak orang yang sudah tidak peduli lagi akan prinsip kebenaran firman Tuhan. Mereka lebih mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Mereka lebih mengikuti bagaimana kompromi terhadap segala sesuatu, bahkan melanggar firman Tuhan asal bisa menikmati kehidupan ini yang nyaman, yang menyenangkan hati, yang membuat kita menikmati keuntungan demi keuntungan walaupun itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan Allah ingin berkata kepada kita lewat firman-Nya, bangunlah, bergaullah dengan orang-orang yang taat pada firman Tuhan, tita-titanya, yang berpegang pada tita-titanya. Artinya, di dalam kehidupannya, dia menjadikan firman Allah itu menjadi pedoman, menjadi dasar di dalam setiap aktivitas hidupnya, di dalam setiap dia bekerja, beraktivitas, melayani, melakukan apa saja. Saudaraku, ini yang Tuhan inginkan, membangun hubungan dengan orang-orang yang berpegang pada tita-tita Allah, yang berpegang kepada firman Tuhan. Yang ketiga, yaitu Mazmur 119 ayat yang ke-64. Bumi penuh dengan kasih setiamu,
ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Yang ketiga, cara supaya terjadi peningkatan di dalam kehidupan rohani kita, kemajuan yang lebih lagi, pengenalan yang lebih dalam lagi akan Allah kita. Yang ketiga, rela untuk diajar. Siap untuk diajar, membuka hati kita untuk firman Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Nah, kalau dikatakan rela untuk diajar, itu artinya saudaraku, kita membuka hati kita, kita bersedia diproses, kita bersedia ditegur oleh firman Allah. Bahkan kita sendiri yang berinisiatif, ajarkanlah aku ya Tuhan akan firman-Mu, ajarkanlah aku akan ketetapan-ketetapan-Mu. Saudaraku, orang yang rela diajar, dia berinisiatif karena dia melihat pentingnya, betapa berharganya firman itu, betapa berharganya ketetapan-ketetapan itu. Itu akan menjaga hidupnya, itu akan membangun kekuatan di dalam dirinya, itu akan membuat rohaninya semakin kuat, semakin maju. Jadi, dia tahu keuntungan firman Tuhan. Peningkatan kemajuan di dalam kerohanian kita akan semakin nyata, kemajuan yang signifikan yang membuat kita semakin efektif, yang membuat kita menjadi alat yang mulia di tangan Allah, menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Oleh sebab itu saudaraku, mari lewat kebenaran firman Tuhan ini kita terbuka untuk menerima, menyimpan firman itu, dan bangunlah hubungan dengan Allah, bangunlah hubungan dengan orang-orang yang Tuhan ingin kita bergaul untuk membangun kehidupan rohani kita, dan siap sedialah untuk diproses, siap sedialah dan relalah untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan, untuk membiarkan firman itu bekerja, mengolah tanah hati kita menjadi tanah hati yang subur bagi benih firman, dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan Allah. Demikian saudaraku yang terkasih, mari kita bangun kehidupan ini. Mari lewat firman ini kita maju terus, dan lihatlah peningkatan kemajuan rohani akan dan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, sempurnakanlah kebenaran firman ini di hati setiap kami, dan biarlah kami yang mendengarkan firman ini, kami benar-benar mengalami kemajuan, pertumbuhan kehidupan rohani, peningkatan kehidupan rohani yang semakin kuat, yang semakin signifikan, dan itu mempersiapkan dan menjadikan kami menjadi alat-alat yang mulia, yang efektif bagi pekerjaan-Mu, bagi kehendak-Mu, supaya lebih banyak lagi orang yang mengenal Kristus. Kami diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, kita selesai sampai di sini. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.